99,6 FM Radio Al-Markas, sahabat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Al-Markas. Anda kembali bersama dengan saya Ruby Arianti. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas satu topik permasalahan yang ada di Kota Makassar, dan ini mungkin juga bukan hanya Kota Makassar. Bukan satu permasalahan, tapi kita bisa mencari sama-sama solusi. Topik kita pada siang hari ini yaitu seberapa penting hak politik disabilitas. Menjelang pemilu kemarin, juga ada pada saat pemilu kemarin ya 2024 yang kita gelar pada tanggal 14 Februari kemarin, itu sempat ada isu terkait dengan penyandang disabilitas yang kabarnya juga banyak di hak mereka agak sulit mereka dapatkan. Nah, kita tahu bahwa eksistensi penyandang disabilitas turut mengisi ruang kontestasi politik dalam bingkai pemilihan umum, tepatnya pemilu dan juga pilkada yang akan kita songsong nanti pada bulan November. Merujuk beberapa fakta kampanye politik dari beberapa kandidat, ya tentu saja ada posisi tawar disabilitas tampak samar-samar dan mulai diperhitungkan juga berdasarkan pastinya nanti melalui visi misi pasangan calon dan juga program kerja menyasar pemenuhan hak dari kelompok disabilitas dan juga melibatkan penyandang disabilitas di barisan tim sukses. Namun kabarnya kemunculan isu disabilitas dalam momen pilkada dan pemilu biasanya seperti makanan penutup atau dikenal dengan dessert. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan segera menyapa narasumber saya. Ada Mbak Nurul Fadilah Putri yang merupakan perwakilan dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia HWDI Kota Makassar. Assalamualaikum Mbak Nurul. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah baik. Ya, Mbak Nurul, semoga sehat selalu ya Mbak. Hari ini sudah bersama dengan kami, dan mungkin bisa diceritakan sedikit Mbak Nurul ataupun keterlibatan dari teman-teman HWDI kemarin pada saat pemilu, antusiasnya seperti apa ini? Keterlibatan disabilitas sebagai itu hak warga negara ya, untuk kita memilih pemimpin yang betul-betul aware terhadap disabilitas. Iya. Karena ini Kota Makassar sendiri ini kota yang sebenarnya akan menuju inklusif dari segi transportasi, Iya. jalan dan instansi-instansi yang lain pendidikan atau yang lainnya. Antusias disabilitas terhadap pemilu itu kami sangat antusias sekali ya untuk memilih pemimpin, apalagi kita betul-betul mengawas bagaimana bentuk TPS atau aksesibilitas dari tempat pemilihan pemungutan suara. Dan memang sudah beberapa kali kami sebagai disabilitas itu diundang dalam pelatihannya Bawaslu untuk sosialisasi tentang bagaimana TPS yang aksesibel. Tapi nyatanya di lapangan seringkali kami disabilitas sendiri itu dapat yang kurang aksesibel buat kami dari segi tempatnya, terus dari segi pencoblosannya. Kami dari saya sendiri kan saya tunanetra ya. Jadi kalau ketika untuk mengakses sebuah tempat atau TPS itu sendiri, itu kadang suka kesulitan karena ada beberapa tempat TPS yang jalanannya berlubang, entah itu jalanannya menanjak sehingga tidak mungkin untuk pengguna kursi roda itu tidak bisa diakses. Kemudian kurangnya template braille di tempat pencoblosan. Jadi begitu penyelenggara atau panitianya juga kurang bisa mungkin kurang disosialisasi tentang kami yang disabilitas, sehingga ketika kami datang kurang diperhatikan seperti itu. Kalau antusiasnya ya kami lebih ke mengawasi bagaimana bentuk-bentuk aksesnya itu sendiri. Akses lebih ke situ sih. Ya, antusias yang effortnya pasti lebih besar ya kemarin, dan
Ini bukan bukan pemilu yang pertama kali dilalui oleh para teman-teman disabilitas. Tentu saja ini yang sudah kesekian kali, tetapi lagi-lagi seperti yang Nurul katakan tadi bahwa akses yang terkadang terlewatkan. Nah, kalau kita lihat bahwa pemilu dan pilkada yang akan kita jelang dalam waktu dekat ini itu masih saja ada yang terlupakan. Dalam hal ini terkait dengan isu disabilitas yang tidak pernah terlewatkan seharusnya tidak pernah terlewatkan ya pada substansi pembahasan pelayanan publik bagi kelompok-kelompok rentan dalam setiap masa kampanye, dan itu juga melatar belakangnya adanya momentum politik di tahun 2014 kalau tidak salah, yaitu kesepakatan Piagam Soeharto ya, dan di mana juga aktor organisasi disabilitas itu memperkasai kontrak politik dengan Presiden Jokowi untuk menandatangani piagam yang berisi 3 poin utama sebagai upaya pemenuhan hak disabilitas, yaitu memperjuangkan pengakuan, pemenuhan dan juga pelindungan hak disabilitas, maupun juga komitmen kemudian dimanifestasikan melalui terbitnya undang-undang di tahun 2016 kalau tidak salah ya, tentang penyandang disabilitas. Nah, Nurul, tadi sempat Anda katakan bahwa kurangnya tersosialisasikan, dan di mana juga pihak Bawaslu sendiri ini menggaungkan bahwa pilkada atau politik tahun ini juga lebih inklusif, tetapi faktanya di lapangan tidak seperti itu. Apa kira-kira yang menjadi kendala ataupun juga menjadi tantangan sebenarnya yang dirasakan oleh teman-teman disabilitas atau dari pihak Bawaslu yang mungkin kurang komunikatif dengan teman-teman disabilitas? Apa ya, mungkin dari sosialisasi ke masyarakatnya sih. Karena yang jadi penyelenggara dari, pemilihan ini kan masyarakatnya juga. Iya. Jadi mestinya ada sosialisasi atau diikut sertakan, dari RT RW kalau misalnya ada, pelatihan-pelatihan yang menghadirkan disabilitas, Iya. setidaknya dihadirkan juga, dari RT RW atau apa yang supaya mereka juga bisa memahami begitu di warga kayak masyarakatnya itu ada yang disabilitas, seperti itu. Eee, itu sih Kak, iya. Lebih daripada itu? Eee, kalau dari ba kalau dari kaminya sendiri, ya tantangannya sih, ya lebih ke sana sih Kak, aksesnya. Akses saja. Heeh. Bagaimana teman-teman HWDI sendiri melihat dengan tantangan ini dan juga kira-kira apa yang harus digerakkan, dan saya pikir juga teman-teman HWDI sudah sering mengikuti berbagai forum ya, kegiatan agar kiranya program ini tuh bisa berjalan dengan seperti biasanya gitu. Iya, bukan beberapa sih, yang forum yang kami hadiri, terutamanya saya sih, kalau teman-teman yang lain itu tidak tahu forum apa aja yang mereka ikuti, tapi kalau saya itu forum-forum pelatihannya dari Bawaslu yang Iya. alhamdulillahnya ada aware dari pemerintah terhadap kami disabilitas, seperti itu. Untuk, bagaimana ya, TPS ini kami juga mendapatkan hak-haknya kami sebagai pemilih, sebagai warga negara juga, seperti itu. Itu sih, Kak. Ya. Nah, kalau kita lihat juga di sini kan bahwa teman-teman disabilitas kadang-kadang dalam tanda kutip tertinggal, ya, dengan pesta demokrasi yang ini kan menjadi pesta kita bersama, bahwa kita di mana ada teman-teman disabilitas yang juga punya hak yang sama. Kalau melihat hal seperti itu, Nurul seperti apa nih melihat hak-haknya gitu? Ya berarti kalau misalnya masih tertinggal berarti belum diperhatikan dengan baik, seperti seperti itu kalau misalnya ada pesta, demokrat atau bagaimana. Tapi Tapi kalau saya sebagai, masyarakat sih yang disabilitas, merayakan juga kalau pesta demokrat. Kemarin kemarin pada saat pesta demokrasi, pemilu 2014 ini kan baru berlalu sekitar 4 bulan, masuk 5 bulan. Ini apa yang kabar yang saya dapatkan juga bahwa masih banyak yang tidak terdata gitu. Oh iya, mesti. Saya pun nggak terdata di tempatku, tempat orang-orang yang
bahkan karena saya kan tunanetra baru ya, bisa dibilang, saya tunanetra itu tahun 2020, dan bisa dibilang, apa gitu, jarang keluar rumah. Jadinya masyarakat atau tetangga-tetangga saya ketika ngelihat saya pakai tongkat agak kaget. Nah, itunya sih ya, jadi tidak ada, bahkan, Ibu Mia pernah cerita katanya dari instansi mana gitu, mereka minta datanya tuh di HWDI. Oh, iya iya, heeh. Minta datanya di HWDI. Jadi, aduh gimana nih kalau kita kan cuma membantu ya, bukan kami yang harusnya menyediakan data itu. Tapi ya seperti itulah yang terjadi di, lapangan. Dan saya sama sekali tidak terdata. Bahkan kalau pas waktu pemilu kemarin, itu pas saya datang di TPS, ya betul-betul ya saya cuma didampingi sama orang tua dan tidak ada. Kalau misalnya saya tidak didampingi mungkin saya tidak akan bagaimana ya ini nomornya, bagaimana, dipanggilnya bagaimana, nggak tahu. Karena orang-orang di sana juga tidak tahu saya, tunanetra, kaget juga ngelihat saya pakai tongkat. Ya, jadi seperti itu. Kalau Nurul bersama teman-teman dari HWDI dalam pengurusan HWDI ini sejauh ini juga bagaimana melihat bahwa ataupun merasakan bahwa teman-teman punya hak yang sama dengan orang-orang yang normal di sana, tetapi terkadang teman-teman disabilitas yang penyandang disabilitas ini terabaikan gitu. Contoh tadi Nurul sendiri rasakan bahwa tidak ada yang tahu kalau saya ini penyandang disabilitas tunanetra gitu kan. Bisa saja saya tidak terdata gitu ketika tidak ada apa rasa penasaran bagaimana sih sebenarnya ikut memeriahkan pesta demokrasi gitu. Ikut serta dalam pesta demokrasi ya bagaimana ya? Saya juga bingung jawabnya. Mungkin kita ikut ke apa ya, Kak? Saya juga bingung ya untuk jawab, untuk ikut, pesta demokrasi dengan cara kita bersosialisasi dengan tetangga-tetangga sekitar, orang-orang bisa tahu, orang-orang bisa ajak mungkin dengan ikut-ikut musrembang atau apa segala macam, ikut kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sosial masyarakat. Mungkin itu bisa membantu teman-teman untuk bisa dapatkan hak-haknya sebagai disabilitas tunanetra. Ya itu. Kalau di teman-teman HWDI sendiri ketika Anda bertemu dengan teman-teman dan saling bertukar komunikasi ataupun saling sharing terkait dengan pemilu dan pilkada nanti menjelang pilkada ini, tantangan di teman-teman HWDI itu apa, Nurul? Seusia Nurul kan ini kan baru, istilahnya baru memasuki memiliki hak yang sama dengan teman-teman yang lain. Jadi masyarakat yang lain yang punya hak yang sama yang harus mengetahui siapa yang akan memimpin kita 5 tahun ke depan gitu. Kalau misalnya lagi ketemu sama teman-teman yang lain lebih banyak, apalagi menjelang pemilu ya, lebih banyak membicarakan tentang, calon pemimpin yang akan kami pilih sih, yang betul-betul, visi misinya tuh mengarah ke kami, yang, hak-hak disabilitas itu betul-betul diperjuangkan karena kami sendiri ya tidak bisa kami berjuang sendiri tanpa adanya pemerintah, tidak bisa kami, karena memang pemerintah yang, harus hadir. Nah, sahabat Almarkas, bertilik dinamika kampanye pemilu 2024 ya, juga pilkada yang sebentar lagi kita akan sambut. Kita perlu tahu juga bahwa refleksi atas sekuil debat ya, dan dimana juga kita bisa lihat sesungguhnya membongkar realita yang telah menjadi rahasia umum bahwa isu disabilitas itu belum seutuhnya dipahami oleh sebagian masyarakat. Hal ini juga dapat ditelisik melalui pernyataan-pernyataan ya, dan juga kita bisa lihat sendiri pada debat kemarin ya, debat capres ya, mereka berdebat tentang hak asasi manusia, tetapi di satu sisi masih ada belum kesetaraan dalam pemenuhan hak disabilitas. Nah, Nurul melihat tidak hal seperti itu? Iya sih, kesetaraan kami ya sangat jauh tertinggal seperti itu. Iya. Apa yang perlu digaungkan kiranya
bahwa pemenuhan hak kami itu bisa sama dengan setara lah, karena kan isunya harus setara, dan juga pemenuhan hak itu juga sama, karena kita mengambil tema ini kan seberapa penting sih hak politik dari disabilitas gitu. Yang lebih utamanya sih, visi misinya dari, calon pemimpin yang betul-betul yang mengarah kesetaraan. Kami tidak ada perbedaan sama sekali terhadap, teman-teman non disabilitas atau disabilitasnya sendiri dari segi, pendidikan, sosial, atau apapun itu, betul-betul, apa ya, kesetaraan dijunjung tinggi sih di apalagi di negara Indonesia ini ya. Gitu. Iya, kalau kita berharapkan bahwa, apa ya, pemilu yang lebih inklusif. Orang kan sekarang ini gaungnya terkait dengan pemilu yang inklusif lah, terus ramah disabilitas, tapi fakta-fakta di lapangan itu kan tidak sama. Kita juga berharap bahwa agar pemilih disabilitas itu dapat menggunakan hak pilihnya di bilik suara senyaman dan sebebas mungkin, tapi tanpa ada tekanan ya, tanpa ada tekanan, Nurul. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan juga bahwa pemilu ataupun pilkada adalah yang inklusif untuk tahun ini. Artinya pemilihan umum dirancang untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pemilihan politik. Ini juga mencakup pengakuan dan perlindungan hak-hak politik semua warga negara tanpa memandang jenis kelamin, terus usia, disabilitas, etnis, agama, ataupun juga latar belakang sosial ekonomi mereka. Sepanjang memenuhi persyaratan pemilu dan pilkada di tahun ini dapat diselenggarakan secara inklusif dan ramah dengan disabilitas. Nah, sejauh ini kalau Nurul bilang tadi kan akses yang tidak ramah, terus juga kurangnya tersosialisasikan ketika akan berada di bilik suara, tanpa ditemani oleh keluarga. Nurul juga tidak tahu ini nomor berapa. Mungkin secara kalau tunanetra, mohon maaf Nurul, ini kan biasanya dipegang, bisa tahu ini angka Iya. berapa gitu kan. Ya, bagaimana dengan teman-teman yang lain gitu? Silakan Nurul. Untuk teman-teman yang lain yang misalnya menggunakan kursi roda, tunadaksa, Tunadaksa ya. teman-teman yang autis mungkin yang lebih berat bahkan. Itu saya pernah dapat cerita katanya teman-teman yang, bukan autis sih, yang teman Down syndrome. Down syndrome ya. Itu katanya, pernah didatangi sama petugas, penyelenggara TPS itu hari untuk katanya ndak usah memilih di bilik suara, katanya memilih di rumah saja. Itu kan melanggar ya. Iya, betul betul. Itu melanggar karena kan, sebagai warga negara walaupun dia Down syndrome, dia juga punya hak untuk memilih, begitu. Tapi ya nyatanya ini bukan berarti kita menjelekkan oknum ini sebagai kritik dan saran untuk memperbaiki ke depannya bagaimana, seperti itu. Bukan berarti kita menjelekkan, karena memang, kita baru menuju, karena yang terjadi itu disebabkan karena persepsi orang-orang terhadap disabilitas, "Oh, mereka tuh tidak mampu." Jadi akhirnya Tidak usah ambil hak mereka ya, maksudnya ambil aja hak mereka, nggak usah berikan tempat ya gitu. Iya, tidak usah katanya ya, karena dipandang sebelah matanya itulah akhirnya mungkin bukan harusnya juga sih, mungkin harus timbul, rasa untuk dari teman-teman dari kami yang organisasi untuk lebih eksis lagi di dunia sosial atau apa untuk bisa menyuarakan hak-hak kami, bukan hanya di pemerintah tapi di sosial masyarakat juga, seperti itu. Iya kan, setahu saya, perhimpunan atau organisasi HWD ini dan juga teman-teman organisasi disabilitas itu kan selalu dilibatkan. Tetapi pada saat di lapangan faktanya termasuk petugas PPS lah ataupun petugas PPK lah, ini kan kadang-kadang tidak menyadari bahwa di warga sini atau di warga yang tempat kami akan melakukan pemilih itu kan ada orang-orang yang mungkin saja di dalam lingkungan mereka ada yang kayak tadi Nurul katakan Down syndrome ya, terus kayak Nurul sendiri merasakan itu, dan seperti ada tekanan-tekanan. Padahal ketika ketika kita diberi ruang untuk memilih itu
tanpa harus ada tekanan. Iya. Bagaimana teman-teman dari HWDI ini bisa memberikan pencerahan, Nurul? Kalau Nurul biasa ikuti bersama dengan Ibu Mia, seperti apa bentuk pencerahan yang diberikan baik itu Ibu Mia ataupun juga teman-teman disabilitas lainnya, memberikan pencerahan kepada penyelenggara pemilu baik dan pilkada, baik itu Bawaslu ataupun juga KPU sendiri, Nurul. Berani sih, lebih ke berani menentang yang tidak sebenarnya bukan mengambil hak-hak kita. Iya. Berani untuk menolak tidak kalau misalnya seperti tadi yang contohnya disuruh memilih dan dipilihkan lagi, bukan dia yang memilih tapi dipilihkan. Itu harusnya kita berani untuk menolak, dan kita harus tahu ada undang-undang tahun 2016 yang memperjuangkan hak-hak kita. Lebih ke situ. Jadi kitanya teman-teman disabilitas yang lain harus berani dan tahu bahwa itu tuh sebenarnya tidak. Kita sebagai disabilitas ya lebih kesetaraan sih. Lebih ya tahulah bagaimana ya. Gimana menjelaskannya ya. Apakah boleh saya katakan bahwa penyelenggara maupun dari baik itu Bawaslu, KPU sendiri dan pemerintah sendiri ini boleh dikata tidak siapkah mereka menghadapi proses yang akan berjalan, terkhusus mungkin proses yang berjalan itu menganggap bahwa itu yang kita hadapi orang masyarakat yang normal secara utuh, tidak memikirkan bahwa menyampingkan teman-teman penyandang disabilitas yang maupun juga yang lainnya. Apakah boleh saya katakan seperti itu, Nurul, atau bagaimana? Enggak juga sih, Enggak harusnya sudah berproses ya, karena undang-undangnya kan tahun 2016. Iya, betul. Masih baru juga, dan harusnya sudah berproses. Dan waktu pelatihan Bawaslu kemarin itu sebenarnya sudah ada beberapa TPS yang sudah akses katanya. Tapi saya juga nggak tahu ya TPS yang mana itu yang sudah akses, tapi ya kalau di tempat saya itu belum akses betul. Dan memang masih banyak sih, masih banyak sekali yang mesti dibenahi, karena yang sudah akses itu baru beberapa, dan yang belum akses itu banyak sekali. Dan teman-teman disabilitas itu tersebar di mana-mana. Tersebar, ada yang di Sudiang, ada yang di Tugumar, ada yang di Kapten Vetendeang. Jadi ya seperti itu, Kak. Berarti memang belum setara. Jadi masih dianggap bahwa teman-teman disabilitas kalaupun dia datang ya dikasih haknya, tapi kalau mereka tidak datang, kita biarkan saja, tidak usah datang gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang masih ada perhatian yang masih lepas itu secara controlling itu kurang dikontrol lah oleh pihak penyelenggara. Nah, HWDI sendiri bentuk dorongan yang diberikan, Nurul, ini selama bukan hanya pendampingan pastinya, tapi juga bukan hanya terkhusus untuk bagi teman-teman penyandang disabilitas, tapi kita ini kan mau nih sebagai kita orang yang, maaf ya Nurul, sebagai kita orang yang secara kasat mata dilihatnya normal, tapi kadang-kadang boleh dibilang tidak normal juga, karena di satu sisi mengenyampingkan apa yang seharusnya didapatkan oleh teman-teman disabilitas gitu. Kalau dari bentuk komunikasi yang dibangun oleh HWDI bersama dengan jejaringnya sendiri untuk memperkuat bagaimana akses disabilitas ini bisa terpenuhi, baik itu di ruang publik sendiri ataupun juga di mana gitu. Untuk HWDI sendiri sih kurang tahu ya, kalau nanti mungkin bisa ditanya sama Ibu Mia, tapi kalau kami dari teman-teman disabilitasnya itu lebih ke ikut serta langsung ke penyelenggara, sehingga kami itu bisa mensosialisasikan TPS yang akses pemilu, yang akses ramah disabilitas itu yang sebenarnya seperti apa, dan sesuai dengan SOP penyelenggara pemilu. Ya, ikut sertaannya kami di penyelenggara seperti itu. Kalau melihat gaungnya seperti apa, Nurul? Gaung penyampaian yang dilakukan oleh teman-teman penyelenggara sendiri ke ke teman-teman organisasi-organisasi penyandang disabilitas, karena kan mungkin bisa Nurul jelaskan dulu sendiri sedikit ini soal teman-teman yang ada di HWDI ini tergabung bukan hanya dari tunanetra. Silakan Nurul.
Iya, kami menggaungi banyak teman-teman disabilitas yang lain ya, Mhm tunadaksa, Down syndrome, mhm saya sendiri tunanetra. mhm Itu ya, lebih ke berpendapat sih, bersuara. mhm Apalagi kalau ada forum-forum, lebih bagusnya kami itu bersuara, menyuarakan hak-hak kami yang sebenarnya terjadi di lapangan itu seperti apa, mhm seperti itu, Kak. mhm. Tapi ada komunikasi tidak dibangun Nurul dengan, penyelenggara, apa ya, penyelenggara pemilu dan pilkada ini gitu? Kalau dari segi yang saya lihat sih ini komunikasi terhadap, Bawaslu itu sendiri ya. Mhm, Kami sudah karena itu, Bawaslu sudah mengadakan pelatihan, iya bukan hanya pelatihan tentang materi atau apa, mhm, diskusi juga terhadap iya, kami. Jadi kami ya bersuara hak-hak mhm kami mhm seperti ini yang mhm terjadi di lapangan, mhm seringkali tidak sesuai dengan yang dijelaskan mhm, bahwa SOP-nya sudah tertera seperti ini, iya, TPS-nya harus ramah disabilitas, tapi yang terjadi di lapangan itu belum belum sepenuhnya mhm belum sesuai lah seperti itu. Jadi kami ya, diskusi tentang yang terjadi di lapangan seperti ini, membantu juga sih mhm, lebih tepatnya. seperti itu. Heeh. Ya, kalau kita lihat di sini kan dalam mewujudkan, ada catatan saya, mewujudkan proses, ke depan pada saat pemilihan kepala daerah yang inklusif dan demokrasi, itu penting untuk memberikan perhatian yang serius terhadap kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas. Nah, hal itu juga apa ya, sempat dikomentari oleh Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dari hubungan, masyarakat Bawaslu bahwa, kepemiluan ataupun ke pilkada nanti kepada pihak disabilitas itu ya adalah pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam pemilu, bukan hanya sebuah kewajiban moral, Mhm. tetapi juga merupakan langkah penting dalam memperkuat demokrasi. Nah, langkah-langkah konkret apa yang bisa, disiapkan ya dalam hal menyediakan fasilitas pemungutan suara yang ramah disabilitas untuk teman-teman disabilitas? Karena, saya juga dapat kabar bahwa pada saat pemilu kemarin itu hampir dari sekian persen itu tidak terdata semuanya, malah lebih banyak yang tidak terdata dibanding yang terdata yang akan ikut pada saat pilkada kemarin. Nah, kita berharap bahwa di pemilu ya, kita berharap bahwa di pilkada nanti itu tidak terjadi, ya terjadi. Jadi sekarang sudah harus dipersiapkan. Ini kan masih tinggal ya kurang lebih 3 bulan lagi untuk menuju ke pilkada 2024 dalam hal pemilihan kepala daerah. Silakan Nurul. Eee, Langkah konkret apa gitu kira-kira yang harus dikuatkan? Lebih ke ya, kemarin sih saya, dengan teman-teman netra Mhm, itu baru menyusun apa ya namanya, draft ya? bukan draft, Mhm, baru bikin organisasinya sih, mhm, organisasi tentang pemilu. mhm, Nah, langkah selanjutnya ini saya belum tahu bagaimana ya, karena saya sibuk juga di kampus mhm, dan lebih tepatnya sih kami lebih ke apa ya, ke mendat ada teman tunanetra juga, mhm, itu teman saya yang datang ke kantor Bawaslu tentang apa ya kemarin saya juga bingung, mhm, tentang mengirim surat tentang menghadirkan template braille mhm, di kertas pemilu mhm. untuk, penyelenggaraan pemilu yang akan mendatang. Iya, Tapi karena, eee, kertas pencoblosannya itu yang mungkin terlalu besar ya, iya. terlalu besar dan Mhm, tidak bisa ditaruh template, akhirnya mungkin bismillah, mhm, karena kami sudah mengirim, surat draft atau apakah itu yang saya iya, juga saya lupa mhm, eee, bismillah di pilkada tahun ini, mhm, itu sudah bisa template braille-nya kami gunakan sebagai teman-teman netra mhm, atau teman-teman yang disabilitas yang lain mhm, bisa mengakses juga tempat TPS-nya, seperti itu, mhm. Kak. Iya. Kalau, contoh kasus yang tadi sempat Nurul katakan bahwa ketika teman-teman Down syndrome ini Mhm. tidak berada di lokasi, TPS dan mereka hanya didatangi ya dan mereka didatangi apakah mereka didatangi ini dengan membawa bilik suara atau ya tadi kan kalau Nurul katakan bahwa itu dalam kurang lebih boleh saya katakan itu tekanan karena
dipilihkan itu, bukan Mhm. hak dari mereka bahwa saya memilih ini berdasarkan apa yang saya tahu dengan para calon-calon itu, gitu. Iya, itu terjadi di Mhm. teman saya juga sih dan Mhm. teman Down syndrome. Mhm. Mereka ya, tempat penyelenggara karena menganggap teman Down syndrome ini tidak mampu untuk Mhm. memilih, Iya. karena kan sebenarnya bisa sebenarnya, Mhm. eee, tinggal mereka milih coblos datang ke tempat TPS Mhm. seperti itu. Mhm. Asalkan tidak ada yang mempengaruhi mereka ya. Iya. Tapi ya mereka malah didatangi di Mhm. rumah, eee, orang tuanya sih juga tidak tahu harus berbuat apa ya, Mhm. bingung juga kan Iya. harusnya bagaimana ini. Eee, tapi dia sudah bilang kalau misalnya biarkan, orang tuanya bilang sendiri, biarkan saya yang, bantu dia untuk pilihkan, Mhm. seperti itu, Kak. Mhm. Di HWDI sendiri Nurul, ini concern-nya, fokus atau concern-nya itu kemana Nurul? Kalau bisa diceritakan sedikit kelembagaan dari HWDI sendiri? Kami, selalu konsen terhadap memperjuangkan hak-hak disabilitas sih, Kak. Mhm. Apalagi kalau ada forum-forum eee, yang terkait tentang kami di Mhm. instansi pemerintahan, kami selalu bersuara tentang hak-hak kami. Kami juga kemarin sih kami tentang kesehatan, Mhm. kami terlibat langsung dalam, eee, pensurveian puskesmas, Mhm. itu dari tim HWDI sendiri, Mhm. nanti, naik lagi tahapnya ke atas seperti itu, Mhm. ke tingkat pemerintahan mungkin. Mhm. Tapi ya tahapnya ya lewat kami dulu, Iya. HWDI, karena Mhm. kami yang rasakan, eee, yang terjadi yang terjadi di Mhm. lapangan seperti apa, begitu. Mhm. Terlibat langsung sih, Kak. Iya. Apakah Nurul pernah mengambil peran dalam, pesta demokrasi ini? Ini sudah, ikut pemilih yang berapa kali Nurul? Kedua kalinya sih Kedua kayaknya, Kak, kali? iya kedua kalinya. Heeh, tetapi, memahami tentang hak-haknya itu di apa ya, di waktu kapan itu Nurul menyadari bahwa saya punya hak itu? Kan Nurul, mohon maaf tadi Mhm, katakan bahwa sebagai penyandang tunanetra itu di tahun 2022 ya kalau iya, tidak salah, ya heeh. silakan. Iya, menyadari hak-hakku tuh pas ya pemilu kemarin. Mmm. Ternyata, saya juga baru pertama kali Iya. diundang sama Bawaslu untuk, Mhm. menghadiri pelatihannya itu, Mhm. pas mau pemilihan pilpres, Mhm. ya. Mhm. Itu saya baru datang, terus, oh ternyata kami itu Mhm. diperjuangkan, Mhm. ternyata, oh bisa tuh seperti ini. Jadi baru melek ya? Saya baru ngeliat, oh bisa tuh, Heeh. aksesnya bisa tuh Mhm. Mhm. diperbaiki. Heeh, heeh. Kukira ya aksesnya ya begitu-begitu aja ya, Mhm. kukira saya tinggal aja sendiri gitu. Mhm. Tidak aku tahu karena, Mhm. ternyata pas kemarin datang di pelatihan, Mhm. oh terbuka, Mhm. terhadap, terus mendengar pendapat-pendapat teman, Mhm. begitu banyak sekali keluhan-keluhan yang saya Mhm. pun juga baru pertama kali baru pertama kali Ikut memilih? ikut memilih, Mhm. belum sebanyak pengalaman mereka Mhm. yang mungkin, eee, sudah sangat banyak begitulah, Kak, Mhm. sudah banyak mengikuti pemilihan Mhm. sebelum-sebelumnya. Kalau dari cerita-cerita teman sendiri, Nurul kan bisa bisa mendengar, terus bisa, merespon bahwa ketika mereka mendapatkan hak yang tidak sama gitu, hak yang tidak setara, tadi kan juga Nurul dengar sendiri bahwa teman-teman bercerita bahwa mereka banyak bercerita dan ternyata, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa kesetaraan itu sampai hari ini belum didapatkan oleh teman-teman disabilitas sendiri gitu. Iya, ternyata sangat belum, Mmm. apalagi dari segi masyarakatnya. Kalau kita hitungan persen nih Nurul, dari 100% apakah sudah mencapai 50% atau belum? Aduh kayaknya belum deh. Belum ya? Belum Belum kayaknya ya? deh, Belum? belum. Mmm. Karena teman-teman kalau kita lagi ketemu apalagi membahas, habis dari pelatihan terus membahasnya kembali pasti, yang dibahas itu keluhan-keluhannya mereka tentang akses, Mhm. terus pandangan masyarakat. Mhm. Jangankan ke akses dulu, pandangan masyarakat aja masih kami seringkali dianggap rendah begitu bilang. Mmm. Kalau kita, ada pernah aku dengar, ceritanya temanku kayak Mhm. dia bilang, "Pernah nggak saya datang di TPS Mhm. terus tiba-tiba ada orang, apa, teriaki Kak bilang, 'Iko dong
bantu saya itu kadang teman orang buta ya. Gitu ya? Heeh. Kata-kata itu yang kayak, Mmm. belum dari masyarakat kita juga sih, Kak, heeh. Kurang apa ya, kurang apakah kurang rasa kepedulian atau rasa apa ya, rasa ingin tahu bahwa teman-teman disabilitas tuh ternyata punya hak yang sama dengan kita, mereka punya ruang yang sebenarnya kita harus berikan, space yang khusus gitu. Mhm. Jalan yang mereka harus lalui itu harus ada titiannya kalau tidak salah ya, setahu saya itu ketika akan masuk ke ranah pemilih ya, ranah ranah pada saat pemilu, itu pemilihan, itu kan ada kurang lebih tali ya kalau tidak salah, Iya. tali yang bisa jadi pegangan. Mhm. Terus masuk ke ruang, bilik suara juga harus ada, jelas bagi teman-teman tunanetra gitu Iya, kan. Karena mungkin yang paling merasakan pada saat pemilu itu kan teman-teman tunanetra sendiri. iya, Mereka agak sulit untuk menentukan manakah pilihan saya sebenarnya. Ya kalau di buku pelajaran kan itu bisa bisa terasa kan Nurul, iya, membacanya seperti heeh. apa, hurufnya kan ketahuan ada Ketahuan, itu apa ya namanya? Braille, Braille ya? Braille, heeh, Braille, heeh. heeh. Itu bisa ketahuan. Nah, kalau di itu, di kertas surat suara kan tidak ada sama sekali gitu. Iya. Mhm, mhm. Apakah ini pernah disampaikan kepada pihak, penyelenggara pada saat ikut pelatihan-pelatihan gitu? Sering sering sekali. Mmm, Karena sebenarnya penyediaan template Braille di, eee, kertas suara, mhm. pencoblosan suara itu sebenarnya sudah beberapa kali kami Sampaikan. sampaikan Mhm, dan sudah beberapa kali diadakan mhm, penyediaannya itu sudah dari teman-teman saya sendiri yang mhm, bikin template Braille-nya, mhm. terus untuk disebarkan, tapi pas di lapangan kok tidak dia dapatkan template Braille itu. Mhm, mhm. Template Braille-nya lari ke mana begitu Iya. katanya, padahal dia sendiri yang buat, seperti Mhm, itu. mhm. Eee, iya itu, Kak. Jadi memang masih ada ketimpangan ya, Iya, iya. ketimpangan yang dirasakan oleh teman-teman disabilitas ini menjadi salah satu, apa ya, kurang adanya kepedulian dari pihak penyelenggara. Sebenarnya hari ini Nurul saya akan pasangkan dengan, Ibu Sri dari KPU Kota Makassar, divisi teknis yang seharusnya juga mendampingi Nurul, bisa memberikan penjelasan karena, keluhan-keluhan dari teman-teman disabilitas itu selain mereka tidak terdata ya, mereka juga merasakan bahwa saya punya hak yang sama yang seharusnya juga diperjuangkan oleh pihak penyelenggara, tetapi fakta di lapangan itu ternyata tidak seperti itu. Padahal sosialisasi sudah cukup sering digaungkan, Mmm, tetapi sampai pada hari H, ya, itu kembali ke nol jadinya. iya. Jadi masih ada yang perlu dibenahi-benahi, masih banyak yang perlu diperbaiki oleh pihak penyelenggara. Nah, apa yang bisa dilakukan Nurul untuk ya ini kan pilkada masih berapa bulan lagi gitu, menjelang pilkada sendiri, teman-teman dari HWDI dan juga organisasi disabilitas lainnya ini mendorong untuk, bagaimana tidak hanya sekedar digaungkan bahwa pemilu dan pilkada inklusif, tetapi bisa dibuktikan gitu. Berat ya? Iya, saya Tapi juga paling tidak bisa disuarakan lah gitu. iya, Mhm, eee, dari kaminya sih sendiri sih, ya mhm, itu lebih mhm, bersuara aja sih dulu. mhm, mhm, Bingung juga sih saya bagaimana ya mhm, supaya, eee, TPS-TPS, bisa lebih akses karena iya, yang sebenarnya yang punya mhm, punya kebijakan kan dari segi pemerintahannya sendiri, mudah-mudahan bisa didengar dengan baik mhm, keluhan-keluhan kami, karena kami masyarakat juga iya, yang tinggal, eee, yang punya hak juga mhm, dari pemungutan suara, begitu, mhm. Kak. Ya, saya sedikit ingin menyampaikan Nurul bahwa salah satu perwujudan hak penyandang disabilitas itu adalah hak memilih dalam pemilihan. Namun secara umum pelaksanaan praktik demokrasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang memberikan ruang partisipasi bagi pemilih dari kalangan penyandang disabilitas itu masih rendah. Padahal keberadaan kelompok ini tidak bisa diabaikan. Ya, kita bisa mengingat pada Kesehatan Dunia atau WHO, ya Badan Kesehatan Dunia WHO, itu yang kabarnya memperkirakan jumlah penyandang disabilitas itu mencapai 10% Iya, dari total penduduk dunia, ya, di Indonesia. Dan data terbaru KPU menyebutkan bahwa pada pemilu di tahun 2019 itu ada kurang lebih 1 juta lebih penyandang disabilitas. Dan di tahun ini ada peningkatan. Jadi ini harus menjadi pembelajaran sebenarnya
bagi para penyelenggara terkhusus untuk pemerintah agar kiranya teman-teman penyandang disabilitas itu ya termasuk juga disabilitas mental ya itu memiliki hak konstitusional yang sama dengan warga negara lainnya untuk memilih. Dalam pendataan kabarnya juga Nurul ya, KPU itu mengacu pada kerangka hukum yang berlaku sebagai aspek penting dalam pemilu. Tetapi lagi-lagi kita lihat bahwa selalu terabaikan dan dianggap sebagai penutup bagi teman-teman disabilitas. Nah, kalau saya bisa katakan Nurul juga apakah teman-teman disabilitas ini berhak ya dengan pesta demokrasi ini. Saya ingat satu cerita Nurul, ada salah satu anggota Komnas HAM kalau tidak salah, namanya Pak Sarudin. Sekarang kalau dia masih entah apakah dia masih menduduki satu jabatan di salah satu Kemenkumham kalau tidak salah. Ya. Itu dia salah satu penyandang disabilitas tunanetra juga kalau tidak salah. Dia juga salah satu penyandang tunanetra yang cukup vokal, itu menyampaikan berbagai hak-hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah terhadap teman-teman disabilitas. Jadi dia juga tidak berhenti menyuarakan dan pada akhirnya dia sempat duduk menjadi salah satu komisioner di Komnas HAM waktu itu. Itu kurang lebih sekitar 2004 ya kalau tidak salah 2004 sampai 2008 dia masuk salah satu Komnas HAM dan mewakili wilayah Sulawesi Selatan Kota Makassar. Nah, seharusnya ya ketika teman-teman disabilitas sudah bersuara, seharusnya pemerintah juga memikirkan itu agar kiranya mereka punya hak yang sama. Lagi-lagi kan tuntutannya hak yang sama. Iya. Ya, karena kita warga Indonesia loh. Iya, betul. Punya hak yang sama. Punya hak yang sama. Punya hak yang sama, tidak melihat dari segi apakah kamu disabilitas atau tidak, Iya. ya, tetapi ketika kita ingin memilih, ya semua harus karena saya bisa juga lihat di sini bahwa 5 tahun ke depan kalau kita salah pilih pemimpin ya salah ada di tangan kita. Iya, betul. Kalau kita tidak ikut melibatkan teman-teman disabilitas, ya suaranya dipakai oleh orang lain itu salah siapa itu? Iya, karena kan yang menjalaninya semua ini kan kita juga, masyarakatnya, lebih ke masyarakatnya. Jadi kalau misalnya untuk memilih pemimpin yang betul-betul visi misinya itu sama jelas dan sama dengan kita, seperti itu. Iya, teman-teman disabilitas terkhusus di Perhimpunan HWDI sendiri, Nurul, apakah merasakan akan terus memperjuangkan ya sampai saat ini dan apakah juga teman-teman di HWDI melihat bahwa teman-teman disabilitas itu harus ada dan terdepan gitu? Harus selalu dan selalu. Bukan hanya organisasi HWDI atau himpunan HWDI yang terdepan, tapi organisasi-organisasi yang lain seperti Gerkatin, Iya, Gerkatin, Retuni, iya. terus ITMI, terus asosiasi teman-teman autis, saya juga lupa apa lagi itu Iya. nama organisasinya. Itu juga mereka punya hak yang sama untuk menyuarakan hak-haknya mereka sebagai disabilitas seperti itu. Iya. Jadi harus bahkan bukan hanya teman-teman netra kayak misalnya di organisasi Pertuni yang lebih banyak bersuara, tapi teman-teman yang teman tuli, Gerkatin juga kalau ada forum mereka seringkali menyuarakan berpendapat sebagaimananya seperti itu, Kak. Baik, kita berada di penghujung Nurul. Saya pikir juga pasti Nurul ingin memberikan satu harapan dan juga itu bisa mewakili teman-teman dari teman-teman disabilitas bahwa harapan kami di pemilu nanti, di pilkada nanti ini harus seperti inilah. Tidak ada lagi kesampingan bagi teman-teman disabilitas karena kami punya hak yang sama yang pantas juga menyuarakan siapa yang akan kami pilih nantinya. Silakan Nurul. Iya, jadi kita sebagai disabilitas ya perlu mendapatkan hak-haknya kami. Kemudian terkait akses, mudah-mudahan di pemilu selanjutnya itu sudah terpenuhi. Walaupun di pemilu kemarin itu baru beberapa, tapi semoga di pemilu yang kali ini, di pilkada kali ini lebih meningkatlah aksesnya di bukan hanya 8 TPS tapi lebih banyak lagi sehingga mencangkup seluruh
Kota Makassar. Mhm. Lebih ke akses, kemudian kami juga tidak mengeluhkan lagi bagaimana yang terjadi di lapangan seperti yang terjadi dengan teman-teman Down syndrome. Mhm. Masyarakat, tersosialisasi dengan kami, bisa berinteraksi dengan kami dengan baik di lapangan atau, pemilu ke depannya. Itu saja? Iya. Baik, sahabat Almarkas, penyandang disabilitas adalah kelompok orang yang beragam, termasuk penyandang disabilitas yang memiliki disabilitas fisik, disabilitas mental, atau gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Dan tentu saja, istilah penyandang disabilitas juga sangat bervariasi. Secara yuridis, pengertian penyandang disabilitas diatur juga dalam satu undang-undang dan pasal. Sahabat Almarkas, tentu saja penyandang disabilitas, teman-teman yang ada dalam organisasi disabilitas juga punya hak yang sama, punya tempat yang sama, ya, punya posisi tawar yang sama dengan kita sebagai manusia yang juga utuh, ya. Secara fisik teman-teman terlihat utuh, tetapi di satu sisi mereka ada hal yang sedikit memberikan batasan, tetapi itu tidak terjadi bagi teman-teman disabilitas. Mereka juga berusaha bagaimana bisa tetap sama dengan teman-teman dan juga masyarakat pada umumnya. Terima kasih Nurul, semoga apa yang disuarakan, disampaikan ini bisa memberikan sentilan ya bagi para penyelenggara nantinya. Ya, kita tahu bahwa penyelenggara pilkada akan segera berlangsung beberapa bulan ke depan, dan ini bisa menjadi salah satu yang bisa dipetik oleh penyelenggara untuk kiranya tidak mengesampingkan teman-teman disabilitas. Terima kasih banyak Nurul atas waktunya. Iya, sama-sama. Nurul dari perwakilan HWDI ya sudah kami berikan kesempatan, dan kami juga memberikan ruang untuk hari ini. Semoga bisa apa yang disampaikan pun bisa terdengar oleh teman-teman penyelenggara baik KPU sendiri maupun Bawaslu yang tentu bisa mengawasi. Saya Ruby Ariyanti pamit. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.